Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang sedulur semua, alhamdulillah jumpa lagi dengan kami. Saya Agung Raharjo, Wakil Ketua Fraksi PKS dan sekaligus kali ini sebagai Ketua Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang perubahan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Nah, hari ini kami ingin menyampaikan beberapa rangkuman setelah pembahasan di panitia khusus berlangsung sekian pekan. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan sampaikan perkembangan terkini tentang pembahasan Raperda perubahan terhadap Perda PBB itu. Yang pertama yang kami sampaikan, paling tidak ada 4 perubahan mendasar, yang kalau mau dirinci lagi ada 5. Apa saja itu? Yang pertama, bahwa NJOP TKP yang semula diusulkan oleh Bupati turun dari 30 juta menjadi 10 juta sampai dengan akhir pembahasan saat hari ini disepakati di angka 25 juta rupiah. Dan ini sudah proporsional dengan beberapa kabupaten kota di DIY yang lain, bahwa di Bantul dan di Gunung Kidul itu masih 10 juta dan di Sleman dan kota Yogyakarta itu 20 juta. Maka di Kulon Progo sudah paling tinggi tetapi tidak terlalu jauh dari daerah di sekitarnya. Kemudian yang kedua, di sisi tarif yang kemarin diusulkan ada 4 tarif. Yang di huruf A adalah untuk NJOP di bawah 100 miliar, kita persederhanakan menjadi di bawah 1 miliar dengan tarif terbawah yaitu 0,1%. Itu dikembalikan sama dengan tarif pada Perda 2 2013. Lalu distribusinya ada 1 sampai 10 M itu 0,12, 10 sampai 100 M 0,15, 100 sampai 500 miliar itu 0,17 dan di atas 500 miliar adalah 0,2%. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, perubahan yang ada dalam Perda ini yang tidak diusulkan di awal yaitu adanya penambahan pada pasal 25 bab 7 yaitu keringanan, yang itu harus diberikan oleh Pemda kepada semua objek pajak. Sekali lagi, kepada semua objek pajak. Dan yang keempat, perubahan yang keempat adalah adanya tambahan bab baru, bagian baru yaitu 7A yang menjadi pasal baru juga 25A, bahwa kita membatasi kenaikan ketetapan pajak maksimal 30% dari tahun sebelumnya. Nah, kenapa kita tetapkan 30%? Kok masih cukup tinggi? Karena kita menghendaki nanti Perbub yang akan dilahirkan itu bisa memberikan subsidi silang. Misalnya kita lihat ini, bisa juga dengan misalnya ketika kenaikan total itu adalah 6 atau 7%, maka bisa didistribusikan. Untuk huruf A yang di bawah 1 miliar mungkin hanya 3%, yang 1 sampai 10 M mungkin hanya 5%, yang 10 sampai 100 M adalah 10%, yang 100 sampai 500 M 15%, yang NJOP di atas 50% bisa jadi 20%, dan Perbub tersebut proporsional tetap di bawah dari Perda. Itu yang dikehendaki dari Perda ini. Nah, selanjutnya kalau kita simulasikan dalam perhitungan bisa kita hitung ya. Kali ini kita akan menghitung dengan bidang tanah salah satu objek pajak, yaitu tanah seluas 666 meter persegi tanpa bangunan. Nah, ini kami tunjuk di sini. Nah, kalau berdasarkan Perda 2 2013 yang itu menjadi ketetapan pajak 2019, ini NJOP-nya 64.000. Nah, total NJOP luas dikalikan dengan harga NJOP ketemu 42.624.000. Nah, ketetapan pajak di 2019 itu berdasarkan Perda 2 2013 adalah 0,1% kali total NJOP, ketemunya PBB-nya Rp42.624. Nah, kemudian
Di tahun 2020 ada penyesuaian NJOP yang semula 64.000 menjadi 464.000. Dan kita akan menghitung PBB 2020 yang ini berdasarkan Perda 6 2019 dan Perbub 94 2019. Bagaimana menghitungnya? Nah, NJOP 464.000 itu total NJOP-nya dikalikan luas, maka ketemu 309.024.000. Nah, PBB-nya berdasarkan tarif di Perda 2019. Ini tarif di Perda 2019. Ya, dia berarti karena 300 juta masuk huruf A, itu ya, tarifnya 0,04%. Maka hasil perhitungannya adalah 0,04%. Maaf, ini belum kami tambahkan persen. Saya tambahkan dulu. Kali 309 juta ketemunya 123.000. Wah, ternyata naiknya luar biasa kalau semata-mata pakai Perda 6. Maka kemudian ada Perbub 94. Di mana Perbub itu aturannya sebagai berikut. Monggo dibaca ya Bapak Ibu sekalian nih. Ada 5 poin yang sangat penting yang harus dipahami. Yang pertama apa? Untuk PBB yang setelah dihitung itu nanti ketemunya turun dari 2019, maka kesimpulan akhirnya adalah naik 15%. Lalu untuk perhitungan PBB yang tetap atau naik sampai dengan 85%, maka dia juga naik 15%. Lalu yang C, untuk ketetapan PBB yang naik 86% sampai 100%, maka dia dikurangi 70%. Sehingga nanti pajaknya itu naik antara 16 sampai 30%. Nah, kemudian ketetapan PBB yang naik lebih dari 100% sampai dengan 200%, maka dia naik 30%. Sedangkan yang perhitungannya itu naik lebih dari 200%, maka ketetapannya naik 35%. Nah, kita lihat hasil perhitungan yang ketemu 123 itu ternyata ketika dihitung adalah itu naiknya berapa? Dia termasuk di golongan berapa? 123.000 itu dikurangi dengan 42.000 di tahun ini ketemunya adalah sekitar 189%. 189% artinya dia termasuk di golongan D, maka dia naik 30%. Maka kita hitung dengan ketetapan berdasarkan Perbub 94, ketetapan pajaknya menjadi 55.411. Artinya tidak jadi 123 kalau semata-mata hanya pakai Perda 6 2019. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian. Dan itu harus ada 2 regulasi. Ada Perda dan ada Perbub. Nah, maka kita ingin perbaiki di 2020 ini. Maka jika Perda yang sudah kita sampaikan poin-poinnya tadi ditetapkan, maka jika dihitung kita akan bisa memperoleh perhitungan seperti ini. Jika ini nanti PBB 2021 dengan Perda yang ditetapkan seperti ini tanpa perubahan, dengan NJOP tetap 464.000 sehingga totalnya menjadi 309.024.000, maka kemudian dihitung PBB-nya 0,1% dari 309 juta ini menjadi Rp309.024. Maka ini dihitung dulu kenaikannya berapa persen, maka dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 123.609 dikurangi 55.411 ketemunya 80.985. Berapa persen kenaikannya? Dihitung 146% kenaikannya. Nah, karena kenaikannya itu atau 46% ya, kenaikannya 146%. Karena kenaikannya itu, ini kesalahan ya. Harusnya kita hitungnya 300. Di sini adalah 309.024 dikurangi 554.000, ini akan ketemu sekitar kurang lebih
200, ini kita coret ya, sekitar 250.000. Nah, kalau 250.000 dibandingkan dengan 55.000 di 2019, dia naiknya berapa? 5 kali lipat. Maka berlakulah pasal 25A, yaitu ketetapan PBB maksimal adalah 30%. Maka 55.14 ditambah 30% dari 55.14 ketemunya 72.000. Dan ini adalah maksimal yang akan muncul jika Perbub yang ditetapkan mengambil angka kenaikan maksimal. Tetapi Perbub masih bisa menurunkan dan dia tidak bisa menaikkan. Sekali lagi, tidak bisa menaikkan. Berbeda dengan Perbub 94. Jadi Perbub yang akan ada setelah perda ini ditetapkan tidak akan bisa menaikkan, tapi bisa menurunkan. Nah, coba kita hitung bagaimana penurunannya. Misalnya diterapkan distribusi. Jadi kenaikan antar grup itu NJOP tidak sama. Misalnya NJOP untuk di bawah 1 miliar naiknya 3%. Untuk yang lebih mampu 1 sampai 10 miliar 5%. Untuk 10 sampai 100 miliar 10%, 100 sampai 500 miliar 15%, dan di atas 500 miliar 20%. Misalnya ini ya, misalnya, dan ini kemarin disimulasikan, maka hasilnya ketetapan PBB-nya adalah 55.000 di 2020 ditambah 3% dari 55.000 itu 1.662, maka PBB-nya menjadi Rp57.073. Nah, begitulah hasil jika perda ini ditetapkan dan jika kemudian Perbubnya mengambil proporsi kenaikan yang proporsional berdasarkan golongan dalam NJOP. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan memperjelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.